Saudara-saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sapaan rohani kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, tanggal 12 Oktober 2023, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab 2 Tawarikh, pasal yang ke-7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan mengampuni dosa mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekitar tahun 957 sebelum Masehi, setelah Raja Salomo menghabiskan waktu merancang, membangun, dan akhirnya mempersembahkan bait suci yang ayahnya Raja Daud idamkan, maka Tuhan Allah menunjukkan dirinya sendiri dengan mengirimkan api dari surga dan memenuhi bait suci itu. Lalu Allah muncul di hadapan Salomo di malam hari, menjelaskan bagaimana dia telah mendengar doanya dan memilih bait suci itu. Dalam perjumpaan itu, Allah berbicara kepada Salomo tentang bagaimana dia sangat menyayangi umatnya dan ingin mereka mengalami pemulihan. Pemulihan yang dijanjikan Tuhan tidak akan terjadi tanpa sesuatu yang disebut dalam ayat 14a. Merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Tuhan ingin hati yang murni di hadapannya, yaitu mau bertobat. Artinya ketika bangsa Israel memandang hanya kepada Allah dan memiliki hati yang mau bertobat, maka janji Tuhan dalam ayat 14b, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Artinya, suatu pemulihan akan terjadi bagi bangsa Israel jika mereka mau merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati yang sejati, doa yang jujur, dan pertobatan yang sungguh-sungguh adalah kunci keintiman dengan Tuhan. Dan kita tidak bisa memalsukannya. Kita tidak bisa hanya hidup mengikuti arus. Kita tidak bisa hanya berpura-pura untuk terlihat rendah hati dan bertobat. Dan kita tidak dapat melakukan ini dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu datang kepada Tuhan untuk menerima bantuannya. Sebagai orang percaya, ketika kita menghadapi ujian, cobaan, bahkan masalah yang tidak pernah berakhir, seringkali pikiran kita diliputi oleh pertanyaan dan keraguan. Bahkan sering menyalahkan semua hal termasuk Tuhan. Untuk itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, marilah kita mengambil langkah awal seperti yang dimintakan dalam nats ini,
yaitu pertama berdoa yang disertai sikap merendahkan diri. Salomo adalah raja paling berhikmat di muka bumi ini. Tetapi melalui doa itu, Salomo dan umatnya diajar untuk merendahkan diri. Bahwa umat yang berdoa dengan merendahkan dirilah yang akan dijawab. Doa yang dinaikkan atas kesadaran bahwa kita bukanlah siapa-siapa tanpa Tuhan. Kita juga bisa mencontoh sikap Raja Yosafat yang berseru, "Ya Allah kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Yang kedua, doa yang mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan adalah sikap bagaimana kita berusaha untuk bertemu dengan Tuhan. Bagaimana kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk bertemu dengannya. Memberi waktu untuk Tuhan. Dan bagaimana kita memberi kesempatan dan menunggu Tuhan berbicara untuk menyatakan apa yang Ia kehendaki bagi kita. Yang ketiga, doa yang disertai dengan pertobatan, yaitu sikap berbalik dari jalan hidup yang salah kepada jalan Tuhan. Tuhan kita adalah kudus, sehingga secara hakikatnya Ia membenci dosa. Karenanya kita harus memiliki kehidupan yang sesuai dengan kebenaran. Ketika kita datang berseru dengan kesungguhan hati dan sikap yang benar di mata Tuhan, maka Ia akan mendengar kita. Sudahkah ketiga hal ini mencirikan doa-doa kita? Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang telah menyapa kami pagi ini. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami mau merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Mu, serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua yang boleh mendengar firman-Mu, agar firman-Mu ini menjadi terang hidup kami. Sebentar lagi Tuhan, kami hendak memulai segala aktivitas kami hari ini. Biarlah tangan Tuhan yang tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Amin.